Bila waktu minta doa, sungguh sedaplah rasanya menghampir pada Tuhanku dan lupa hal dunia itu. Jika datang kesusahan, jenis-jenis pencobaan, senanglah juga rasanya pada waktu meminta doa. Ini waktu minta doa, hendaklah sudah permintaan aku itu kepada Allah Tuhanku. Disuruhnya aku serah kepadanya semua susah. Tuhan menghiburkan jiwa pada waktu meminta doa. Mari kita berdoa. Saya minta Saudara Joni membuka dengan doa. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan saat ini Tuhan telah dipilih kami hari demi hari. Tuhan, Kau berkati Tuhan kami dari awal dan akhir. Kau berkati kami semua juga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami naikkan. Di dalam nama Tuhan kami. Amin. Chiamaya con la fe, nato malaser, al nome sakalare, asalam salam. Himaya kunura, aman, neta tarandaya, ome namaya, halom, tumare salom. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya. Hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dalam hidup kami dengan sempurna. Tuhan, Kau Allah yang Maha Kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Kau juru selamat kami tinggal di hati kami. Kau memberikan anugerah ini dengan mati-Mu di kayu salib, supaya kami menang dengan kemenangan yang gemilang. Sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Tuhan, Engkau baik. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Kebijaksanaan Salomo 16 ayat 26.
Kebijaksanaan Salomo 16 ayat 26, firman Tuhan berbunyi begini. Tatkala pada awal mula Tuhan menciptakan makhluknya, ayat 26 ya. Tatkala pada awal mula, Bijaksanaan Salomo. Bijaksanaan Salomo 16 ayat 26. Maksudnya supaya anak-anakmu yang kau kasihi ya Tuhan menjadi tahu bahwa bukan berbagai jenis buah-buahan memberi makan kepada manusia, melainkan firman-Mu yang memelihara semua orang yang percaya kepadamu. Saudara, dan kalau saja kita juga tahu bahwa bukan makanan itu yang memelihara kita, bukan. Memang kita nggak perlu pakai vitamin, pakai apa, bukan. Orang seringkali kan gitu. Memang nggak ada yang larang mau makan vitamin, tapi kita nggak perlu. Sebab apa? Saudara, makan vitamin sekarang ya banyak dalam obat-obatan, dalam macam-macam. Semua ditulis bilang murni. Tetapi saudara mesti pakai obat. Dan itu bisa mendatangkan side effect yang nggak baik. Saudara tahu, padahal firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita makan gimana firman Tuhan? Orang suka pikir kalau baca kitab suci aja terus kenyang. Bukan. Firman Tuhan yang menghidupkan. Artinya kalau Tuhan bilang makan ini, kita makan itu. Jangan makan dengan dihitung-hitung. Wah, saya ini supaya rambutnya bisa hitam makan vitamin E. Nanti supaya apanya makan gini, makan gitu. Enggak. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita suruh makan sama teri, sama nasi putih aja, nasi merah pun makan. Itu sebabnya penting sekali. Mau makan berdoa itu bukannya pamit sama Tuhan makan yuk gitu, bukan. Kita berdoa mau makan tuh karena kita mau nanya Tuhan, apa yang saya mesti makan atau tidak makan. Jadi saudara, sebab yang menentukan tuh itu. Yang menentukan tuh itu. Saudara, 1 tahun saya dikasih makan jagung. Tidak kenapa-napa, kenapa? Karena Tuhan yang jadikan berkat. Saudara makan apa? Orang tanya saya, maksud pantang? Enggak pantang. Tapi enggak pantang itu bukan berarti makan semuanya. Enggak pantang itu artinya bahwa kalau hari ini Tuhan suruh saya makan babi panggang, saya makan. Kalau enggak, ya enggak. Saudara, sangat sederhana. Nah, karena kalau kita menyangkutkan semua dengan Tuhan, kita baru lihat bahagia kita dapat. Saya itu baru tadi pagi Tuhan menunjukkan semua saudara. Saya bahagia sekali. Kenapa? Coba bayangin ya. Perkara-perkara yang kecil nih ya. Yang nyangkut hidup saya aja. Ya. Saya pegang ini, saya pegang itu. Itu tuh Tuhan yang ngatur. Sambil dia juga ngatur
itu benda-benda langit yang hebat, gede-gede gitu, dia ngatur. Dia ngatur semua itu minutius, persis sekali deh. Saya dikasih lihat tuh bagaimana dia ngatur semua sehingga terjadi apa adanya kecil-kecil. Saudara tahu, begitu hebat dia, teliti sekali perbuatannya. Itu sebabnya dikatakan firman-Nya itu. Dia berfirman itu yang menghidupkan kita. Gimana ya? Seberapa apa yang kita harus lakukan itu tuh diatur. Dan yang herannya tidak pernah dia ngatur dua orang uniform sekaligus kodian gitu, nggak pernah. Satu persatu diatur dengan manis sekali. Saya punya ini, saya nggak punya ini, saya perlu ini, saya nggak perlu ini, semua ada. Tadi pagi-pagi itu masih pagi itu saya tunjukin semua itu, saya sampai terkagum-kagum. Bagaimana hebatnya dia. Memang betul Tuhan Yesus kalau ngomong nggak lebih, nggak kurang. Rambut tuh rontok tuh dia tahu. Saudara, coba bayangin. Dia tahu semua. Dan dia biarkan terjadi semua. Sebab itu kalau kita nggak benar, dia juga bisa biarkan yang terjadi perkara-perkara yang berbahaya. Dia biarkan terjadi. Buat saudara dan saya berbahaya. Buat Tuhan enggak. Dia menguasai semua. Buat kita itu berbahaya kalau ada hujan meteor. Kalau ada macam-macam itu berbahaya. Kalau kita ketimpa itu udah bolong. Tapi buat Tuhan enggak. Oh, dia menguasai itu semua. Dia bisa ngerem pakem sekali. Dan saya lihat ya, tadi pagi saya lihat tuh yang ada di kamar saya sama yang ada di ruang angkasa. Barengan tuh lihat bahwa itu semua ada hubungannya. Dia yang bisa manis sekali megang yang kecil tanpa mematahkan tulangnya. Dia bisa mematahkan tulang yang gede-gede. Dia bisa bikin hancur bumi menjadi dua. Itu dia. Kalau saja saudara tahu. Cuman itu aja. Kalau saja saudara tahu bahwa kita punya Tuhan yang begini hebatnya. Dan kalau saja saudara tahu dan saudara pakai. Kalau saja saudara tahu dan saudara nikmati. Saudara lihatin, nanti banyak orang ya di akhir zaman itu nangis itu kenapa? Nyesel. Karena ternyata di saat dia itu sampai kelabakan, sampai panik, ternyata itu pertolongan itu sudah ada di mukanya. Semua yang dia perlukan itu sudah ada di mukanya. Apalagi nanti yang bunuh diri apa itu? Oh, nyeselnya kayak apa coba? Sedangkan sudah ada di mukanya, di pangkuannya. Jawabnya kenapa dia gak usah bunuh diri, sudah ada pertolongannya. Dia bunuh diri. Jadi nanti semua orang tuh nangis nyesel. Kok aku gak tahu? Kok aku gak ngerti? Nah, kenapa gak tahu, gak ngerti? Karena gak mau tahu. Saudara sekarang maunya tahu yang ini aja, yang gak ada gunanya aja, kita maunya tahu yang itu. Saudara tahu itu kita. Nah, kalau kita ngerti itu, saudara lihat aja, orang nggak ngerti, sekarang ikut-ikut ribut, dolar sana dolar sini. Saudara tahu itu nyangkutnya sama apa? Saya bilang sekarang, itu yang melakukan itu satu orang. Itu bukan organisasi. Itu satu orang Yahudi. Dia sahabatnya Clinton. Dia nggak seneng tindakan apapun di Indonesia gini gitu. Dia bisa bikin hancur. Saudara. Dan saya itu mulai curiga itu karena Yahudi.
Kalau Amerika saya sih nggak peduli. Kalau Inggris nggak peduli, Yahudi. Sedangkan di sana itu, di tanah airnya orang Yahudi, sedang ada perang-perang. Di sini nggak ada, di sini malahan dia cuma di belakang komputer aja, dia ketak-ketik, dia bisa bikin lumpuh satu negara. Ya saudara, sebetulnya Indonesia kalau mau bangun sih bisa. Dulu pernah di Amerika begitu tuh, yang nulungin tuh satu orang juga. Henry Ford tuh pernah nulungin. Semua ditanggung dia. Menang. Sini juga bisa sebetulnya. Sini banyak konglomerat. Kalau mau, tidak sampai rupiah itu turun. Cukup dana. Tapi ini orang Yahudi. Maksud saya apa? Tidak kebetulan Tuhan bikin itu. Saya mengucap syukur sama Tuhan itu apa? Dia selalu itu kalau kelihatannya itu ruwet gitu ya, nggak tahu juntrungannya kemana apa itu ya. Ini ada bocoran satu. Yahudi. Langsung saya ingat, Yahudi. Ada apa? Itu orang Yahudi yang nanti di akhir zaman. Oh iya, itu ada yang namanya antikris, itu juga Yahudi. Dia yang menentukan dikte negara-negara, bangsa-bangsa. Kamu boleh beli beras, kamu nggak boleh. Saudara-saudara. Jadi langsung tuh diingatkan ke sana. Tuhan ingatkan, jangan lupa aku ada di atas ini semua. Saudara-saudara, saudara mau selamat. Satu-satunya kalau saudara nurut firman Tuhan. Nah itu firman Tuhan yang menghidupkan itu. Bukannya saudara punya, nggak punya dolar, beli atau jual dolar. Enggak. Tapi apa yang dikatakan Tuhan yang di atasnya orang Yahudi ini? Dari apa yang dikatakan? Nah itu yang perlu kita turun. Nah, itu yang nggak kita cari. Kita nggak tahu. Pikirnya ini nggak urusan. Iya kan? Saudara kalau uang saudara belum beres urusannya dolar nggak dolar, apa saudara ke persekutuan? Enggak, pusing, lagi pusing. Baru pindah. Baru ngurusin nih. Ya saudara, iya kan? Padahal saudara tahu, justru yang menentukan itu Tuhan. Tuhan yang ngasih tahu persis. Di dalam Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 24. Kita baca firman Tuhan. Begini bunyinya. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, buat kita itu ya, bodoh atau pinter ya, ngerti nggak ngerti, sebetulnya itu sudah dibikin aman semua. Benar, sudah dibikin aman. Asal kita mau sadar aja, tahu ada Tuhan. Kalaupun kita jatuh tuh kita tidak sampai cilaka, ditopang. Tuhan tuh begitu baik. Saya lihat kok orang yang menurut ramalan saya, wah ini udah binasa dah. Enggak. Saudara, dia topang. Memang jatuhnya parah, jatuh tuh bisa parah. Saudara, kita bisa invalid, jadi cacat, jadi apa. Tapi kita selamat. Saudara, dan itu yang perlu. Buat orang Kristen ya, dia bisa pakai ucapan orang Jawa itu. Orang Jawa itu aneh. Selalu kalau ada kecelakaan ya, tapi untung ya. No, ada untungnya selalu. Ya. Dia diserempet truk ya, untung kok nggak ketubuk gitu. Nah, saudara tahu. Nanti kalau saya kegeleng truk sampai hancur ya, untung kepalanya masih utuh. Loh, saudara selalu punya untung dia. Nah, kita orang Kristen itu sebetulnya punya itu loh. Ini bukan untung gitu. Bener. Sebab kita ditopang. Saya dulu ya saya nggak tega lihat orang jatuh. Orang Kristen kalau jatuh tuh saya nggak tega. Saya mau coba bantuin. Saya ikut jatuh. Ya, sekarang saya enggak. Saya lebih tega.
Saya cuma pikir kalau Tuhan tega, saya juga tega. Yang mestinya nggak tega itu Tuhan yang tahu semuanya. Saudara, dan ternyata betul. Oh, saya nggak mau jadi asistennya Tuhan atau jadi anjing herdernya Tuhan atau apa. Nggak mau gonggong-gonggong gitu. Saya diam. Saya cuma lihat. Nah, saudara tentu nggak bisa diam kalau saudara nggak dengar firman Tuhan. Kalau saudara nggak mau nurut Tuhan, ya saudara nggak tahu. Terus jadinya, dikira bakalan gini. Dikira siapa suruh ngira? Saudara, sebab apa? Tuhan itu yang tahu semuanya dan Dia menguasai semuanya. Yang kalaupun kita jatuh, kita nggak sampai binasa. Nah, kenapa? Kalau saudara jatuh, saudara nggak sampai binasa, kenapa mesti takut jatuh ya? Saudara, saya jadi ngerti itu orang-orang dunia suka lebih pinter. Saya latihan tentara, pelajaran nomor 1 bukan nembak. Pelajaran nomor 1 tuh jatuh. Jatuh ke depan. Jatuh, itu ada istilahnya tuh. Komandonya. Jatuh ke depan. Jatuh ke depan. Jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang. Jatuh ke samping kanan. Jatuh ke kiri gitu loh. Mula-mula nggak bawa apa-apa. Kalau sudah bawa ransel. Kalau sudah bawa ransel, bawa bedil. Saudara, coba bayangin. Kalau sudah makin lama makin lengkap. Suruh jatuhnya gitu. Nah, nanti kalau sudah biar pinter jatuh, saudara, baru dinaikkan truk. Jalannya pelan-pelan. Terus diperintahkan loncat. Nah, loncat tuh nanti suruh apa? Kalau saudara loncat keseimbangannya itu ke belakang, orang suka nahan kan? Itu cilaka. Tuh, ada yang cilaka dan bis itu kan gitu. Kalau loncat keseimbangannya ke belakang, diterusin jatuh ke belakang. Istilahnya, kalau loncat sukanya kalau loncat dari bis jalan kan mau jatuh ke depan. Nah, itu nggak direm. Jatuhin aja ke depan. Jadi karena pinter jatuh. Dan mestinya orang Kristen tuh pinter jatuh, ada jaminannya. Pokoknya ditopang. Nah, kok takut? Anak kecil aja nggak takut. Anak kecil itu dinaikkan di atas piano gitu. Terus bilang, loncat kalau bapaknya yang bilang. Kalau orang lain yang bilang enggak. Karena dia kenal. Jadi saudara, ini loh istimewanya kita ini. Orang lain jatuh mati, kita jatuh, bangun lagi. Nah, sebab itu, kalau kita nggak berani, kalau kita tetap takut nyoba, itu kita orang benar-benar orang tolol bener. Oh, sudah terang-terang kok, aman kok. Ya, saudara, itu kalau saudara lihat di film tuh ada yang sampai berani jatuh gitu-gitu, saudara jangan percaya. Itu bikin filmnya itu ditadain sama jaring yang kuat dan jatuhnya langsung, seringkali malah orang lain yang jatuh ganti kita stuntman tuh. Saudara, jadi jangan terlalu percaya gitu. Tapi saudara bisa jatuh sungguh jatuh dan tidak celaka. Di dalam Amsal 14 ayat 26-27. Amsal 14 ayat 26-27 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, takut Tuhan itu apa? Takut Tuhan itu tidak lain bahwa saudara itu tahu persis Tuhan itu siapa, bagaimana hebatnya, dan saudara sekarang cuman takut Dia aja. Kalau saudara takut Dia, saudara nggak takut siapapun. Saudara, coba kalau saudara kenal Tuhan, minta kepada Tuhan supaya saudara bisa ngerti artinya kuasanya Tuhan itu kayak apa. Saudara, mula-mula kalau orang dengar kuasa Tuhan kira bayangannya itu kayak guntur, kayak itu macam-macam ya. Tapi kalau saudara benar cari ya, supaya saudara tahu kuasa Tuhan, saya lihat kuasa Tuhan itu bisa halus sekaligus gede sekali kuasanya.
halus tapi sekaligus besar kuasanya. Nah, kalau saudara kenal kuasanya begitu, saudara nggak takut apa-apa. Sebab itu kalau saudara benar kenal Tuhan begitu dan takut Tuhan itu, saudara akan lihat tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Orang itu suka bilang sama saya, udah jangan pulang dulu, nanti kalau ditinggalin gimana kita. Nah, itu tandanya bahwa orang itu kalau persekutuan nggak pernah dengar, kupingnya nggak pernah dipakai. Sebab sampai hari ini saya mempersiapkan semua. Tuhan itu mau kita siap dalam semua hal. Saudara bayangin aja, saya bilang saudara, ini nggak kelakar. Tuhan, saya bilang Tuhan saya udah siap. Siapa bilang siap? Kamu belum siapkan surat-surat terima kasihmu kepada pihak-pihak yang kamu utang budi. Saya suruh bikin lah. Ya saudara, saya sudah bikin surat yang bunyinya cuma gitu. Kalau surat ini sampai di tangan saudara, saya udah nggak ada. Tapi urusan kita gini, ahli waris saya yang ngurusin gini. Saya semua disiapkan semua. Nggak bisa, dia nggak kasih, nggak bilang bahwa saya siap kalau saya belum siapkan semua. Saudara juga disiapkan. Tidak bakalan saya dipanggil pulang kalau saudara nggak siap. Tapi kalau saudara nggak mau siap, ya itu lain perkara. Lain perkara, nanti aja kalau saya nggak ada, saudara gelagap-gelagap cari kasetnya tuh ya, mana tuh? Sekarang udah dikasih orang lain, waduh nyamanan, ya itu. Ya saudara tahu. Kalau saja saudara tahu siapa itu Tuhan. Ini bukan soal apa kata orang tentang saya, apa kata itu, bukan. Petik. Saudara kan sudah cukup tahu apakah sesuatu itu membawa sejahtera, damai atau tidak. Dan petik itu. Ambil itu. Sebab kalau enggak kapan lagi? Kapan lagi? Saya sudah coba dengan segala kemampuan bahasa saya, lidah saya untuk menjelaskan dengan cara kasar, cara halus, dengan kelakar, dengan serius, dengan apapun. Bahwa ada Tuhan, Allah, yang bisa kita andalkan. Di dalam Sirah 10 ayat yang ke-6. Sirah pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Saya kan sukanya bilang, pikir-pikir bahwa yang ngomong tuh saya. Kalau saya bilang saudara ada orang yang kayak apapun jangan sampai jengkel, jangan apa, saudara pikir saya yang bilang. Ini firman Tuhan kan yang bilang. Orang salahnya kayak apapun, tololnya, gobloknya kayak apapun, kita jangan sampai benci. Kita jangan sampai kepancing itu semakin hawa nafsu. Nah kalau saudara saya nggak bisa menguasai diri saudara, itu hawa nafsu. Kalau saudara saya marah gitu ya, itu hawa nafsu. Saudara tahu, sampai nggak bisa menguasai, jengkel, sebel, dan macam-macam, itu hawa nafsu. Nggak ada Roh Kudus bikin saudara sebel. Saudara, jadi kalau kita mau jalani kayak gitu, ya udah rusak. Tapi kalau saudara mau selamat, firman Tuhan yang menghidupkan lagi. Udah bosan ya? Firman Tuhan, dengar dong. Dengar dong. Loh kalau saudara mau dengar firman Tuhan, yang sekarang kan, yang sekarang.
Jangan yang kemarin dong. Ini misalnya nih, kemarin saudara ditelepon teman saudara, kalau kamu ke BIP tolong beliin ini ya, barang teng. Terus tadi pagi dia telepon lagi, jangan dibeliin ya. Yang diturut yang mana? Saudara beliin. Tuh kan kemarin tanggal segini kamu pesen suruh beliin. Lah orang itu bilang, lah aku kan tanggal 21 kan sudah bilang jangan beliin. Nah, jadi Tuhan bilang apa? Oh, jangan saudara kaget. Yesaya dibilangin, suruh bilang sama Hizkia bakal mati, suruh nulis wasiat. Dia baru jalan sampai di pagar istana, memang pagar istana jauh. Firman Tuhan yang mana? Oh, saya jadi ingat itu khotbah tanggal 27 Januari tahun 1959. Hebat bener tahu tanggalnya. Saudara, hari ini dia bilang apa? Saudara tahu, kalau hari ini Tuhan bilang A, ya A. Sederhana. Saudara, kita ngapalin yang lama-lama itu ayat Alkitab, ayat gini. Saudara, hari ini dia bilang apa? Kalau ayat Alkitab, saya tanyain orang, Boksu, itu ayat ini tuh ada di mana? Waduh, nggak tahu, saya bilang. Kalau ayat yang lalu bisa kita nggak tahu. Tapi kalau yang hari ini Tuhan berfirman, tidak perlu nyari, udah ada di muka hidung kita, tinggal nurut. Jadi Tuhan nggak bikin saudara itu jadi pemikir, ya menurut ayat itu yang tanggal segitu kita baca, yang tanggal situ jam itu, yang ini bunyinya, dan ayat itu yang di tanggal itu. Jadi saya pikir di surga nanti itu orang-orangnya pada botak semua. Bulunya mikir-mikir gitu, tanggal sekian. Enggak, hari ini dia ngomong. Orang bodoh bisa ngerti, bisa dengar. Siapa saja bisa dengar, bisa terima. Tapi kita sukanya nggak mau terima. Udah kehanyut hawa nafsu. Udah nggak dengar tuh orang kalau sudah kebawa hawa nafsu tuh ya. Sudah ngalami nggak keadaan itu? Saudara ini ngomong pakai hawa nafsu ya. Ada orang lain ngomong, biar teriak pun nggak dengar. Kalau mau supaya saudara dengar, mesti tempeleng dulu baru dengar. Itu namanya sudah hawa nafsu ke bawah. Nah, kalau kita memang mau dengerin Tuhan, kita takut Tuhan, yang kedengeran cuma Tuhan aja, nggak ada lainnya. Di dalam tambahan Daniel 3 ayat 37, tambahan Daniel 3 ayat 37, kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi lebih kecil dari jumlah sekalian bangsa. Dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena segala dosa kami. Itu situasinya bangsa Israel. Dia bukan bangsa yang gede, bukan bangsa yang kuat. Ditelan sama Babel terang-terangan. Dengan mudah aja ditelan. Dan itu yang diakui, saudara. Tapi itu gak jadi alasan. Saudara udah gak punya kekuatan, gak punya kemampuan, gak punya apapun. Tidak ada alasan untuk putus asa. Nah, ini untungnya kalau kita biasa hidup dari anugerah. Kalau kita biasa berbangga-bangga mengenai kepunyaan kita ya, kepunyaannya habis. Tapi kalau kita berbangga-bangga karena kita kenal Tuhan, karena nama Tuhan, habis semuanya, kita nggak punya apa-apapun, kita masih punya kaya sama. Saudara tahu, saudara punya kekayaan gede sekali, sama saudara nggak punya sama sekali, sama. Kalau saudara punya Tuhan, saudara, dan inilah yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita mau hidup dari firman-Nya. Pagi-pagi kenapa sih kalau bangun kok terus pikirannya kemana-mana? Kenapa nggak dibiasakan
Kayak bayi itu loh, anak kecil itu kalau bangun terus teriak raba-raba sebelah, "Ma!" Nggak ada mamanya dicari. Saudara, kenapa kita nggak kalau bangun tuh cari Tuhan? Jangan terus buru-buru loncat itu, kalau bangun minta Tuhan yang bangunin. Jangan terus buru-buru loncat, aduh udah telat nih, gimana, udah nggak usah sikat gigi, apa, nggak usah mandi. Saya biasakan supaya saudara bangun dengan tenang. Adakan waktu. Kalau saudara minta Tuhan yang bangunkan, saudara dikasih waktu. Saudara, Tuhan kasih waktu, selalu Dia kasih waktu supaya kita benar berkomunikasi dengan Dia, bicara dengan Dia, membicarakan banyak hal dengan Dia. Kalau sudah, kita boleh minta, Tuhan sekarang bangunkan saya. Dibangunkan, kita bangun nggak kepala pusing. Kita kalau bangun, begitu bangun sudah mulai merancangkan jahat, iya kan? Itu jahat yang kemarin di bawah tidur belum selesai. Ya itu kan, kalau saudara malam tidur sambil ngunyah bacang, nanti bangun pagi-pagi masih makan bacang karena masih lengket semua tuh ketannya di mulut saudara. Ya terang, kejahatan juga gitu. Tidurlah dengan Tuhan dan bangunlah dengan Dia. Amin. Siapa nula pesalem tanah tula kala Hemayanda kadayula maisa hemandalo hemasal tanah amosila fena. Tuhan, terima kasih. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Yo enal lamanaseni kanalora emia Kemana masalum tayakul kuman Nema salam halo manes tanatola emaroba. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darah-Ku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Ya namayo lafana alemina mayo masana emon kaman damen di mana salung kamarefan.
Minumlah darah Kristus. Amin. Ya selames namo namalayan amen nama doa ames darah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Kau pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena boleh mengenal Tuhan yang kudus. Dan kami hanya takut pada Engkau saja ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang bagi kami takut. Tuhan, persiapkanlah kami satu persatu ya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami Tuhan. Buang semua yang Tuhan tidak suka berada di dalam diri kami ya Tuhan. Biar yang Engkau suka saja yang ada di dalam kami ya Tuhan. Janganlah kami ya Tuhan terbawa oleh hawa nafsu lagi ya Tuhan. Karena kami telah ditebus oleh Engkau ya Tuhan dengan kematian Engkau. Oh Tuhan, kasihanlah kami, ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami dapat menurut kehendak Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji terima kasih